Nah, ini dia yang tadi gue bilang. Jadi kenapa akhirnya si frame-nya itu di bagian outer dipasangnya, ini bisa jadi shelter. Kalau frame-nya dipasang di inner, nggak bisa kayak gini nih. Jadi nggak bisa kayak shelter kayak gini nih. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Ini dia produk yang ditunggu-tunggu sebetulnya setelah gua kemarin sempat nge-review tas Konsina juga dari Tarebi itu. Sekarang gua kedatangan lagi tenda dari mereknya Konsina, dan tenda ini tuh tenda salah satu yang paling laris juga ketika gua dulu jaga di toko. Ini adalah Konsina Magnum 4. Jadi ada Konsina Magnum 4 sama ada Magnum 5 kalau nggak salah ya. Nah, ini yang Magnum 4-nya nih, gua dapat warna orange di sini nih. Di sini bakal gua kasih tahu gimana sih penampakan Konsina Magnum 4 yang sekarang gitu kan, dan mungkin bisa jadi pilihan ketika lu saat ini tuh butuh tenda yang memang dari brand-brand yang dari dulu gua suka, Bang. Salah satunya dulu Konsina ini kan. Konsina kayak Konsina Are gitu-gitu kan emang brand-brand yang udah banyak fansnya gitu. Tapi mungkin banyak yang penasaran dengan tenda-tendanya ya. Makanya sekarang gua review tendanya. Kalau pemasangan sih kayaknya nggak bakal gue inin, karena mungkin udah pada tahu juga ya kalau pemasangannya. Nanti gue kasih tahu aja tentang spesifikasi produk seperti biasa aja, dan nanti akan gue kasih tahu juga ini perbedaannya apa sih dengan tenda-tenda yang lainnya. Yang pasti sih dari segi bahan yang gue rasain di sini ada sedikit perbedaan. Oke, kita langsung aja bongkar di sini. Dapat apa aja nih ketika lu nanti membeli tenda ini? Kita bongkar dulu. Nah, di sini kali ya, enakan nih. Nah, jadi packagingnya ini tuh kurang lebih nih ukurannya 53 cm nih untuk si tingginya, terus lebar kesininya tuh 15 cm, terus ke belakang juga sama 15 cm. Jadi untuk sebuah tenda sih packagingnya normal lah, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede juga, karena ini kan kapasitas 4 orang. Dan kalau emang lu mau nyimpen di carrier tendanya ya paling si frame-nya simpen di luar aja gitu biar nggak makan tempat. Kita buka di sini nih. Oke, kita lihat di sini lu dapat apa aja. Oke, di sini buka. Di sini ada tali warna hijau nih, yang memang untuk merapikan si tendanya. Ketika lu buka kayak gini, lu dapat kita kesiniin 1, 2, 3, 4 nih sama ini nih, pintu ini. Jadi ini innernya, ini ada frame 3 set kalau nggak salah. Terus ada pasak plus apa namanya? Plus tali-talinya. Terus ini ada outer, iya bagian outer atau bagian flysheetnya. Oke, gue langsung bangun aja tendanya. Nanti gue bahas untuk spesifikasi PU, terus bahan yang dipakai, terus floor yang dipakai nanti ketika tendanya udah berdiri. Lanjut. Sebetulnya tadi gue nggak mau ngasih tahu cara pemasangannya kayak gimana, tapi kayaknya penting nih cara pemasangannya, soalnya agak berbeda dengan tenda-tenda pada umumnya gitu. Jadi lu tuh biasanya kan kalau masang frame itu kan di bagian inner nih, dicantol-cantol gitu. Kalau ini frame-nya nyangkut di bagian outer nih. Kita lihat di sini. Jadi si innernya dipasangnya belakangan ketika nanti si outernya itu udah berdiri oleh frame. Kita lihat dulu. Jadi lu gelar aja dulu nih si bagian outernya. Terus lu masukin dari sini nih. Masukin si frame-nya, masukin ke bagian outernya nih. Kayaknya lebih enak sih dua-duanya dulu nih. Oke, ini udah jalan kayak gini. Nah, dan si ujung frame ini dicantolnya ke sini nih. Bisa dilihat. Jadi dicantolnya ke sini. Ada cantolannya gini. Yang mana cantolan ini tuh biasanya tuh berada pada inner tenda gitu kan, tapi ini ada di outer tenda. Tuh, ini cantolan terakhir, lu masukin aja ke frame sini. Tuh. Oke. Jadi ini udah berdiri nih tendanya nih, cuman emang belum ada innernya. Oke. Kita ikat dulu di sini, terus kita pasang kain yang di atas ini. Ini ada kain lebihan yang dikasih oleh Konsina. Mana ya? Jadi dicantol-cantol di beberapa sudut di sini. Tuh. Ya kan?
Oke. Sebetulnya apa ya? Tenda kayak gini tuh kan kita masang outernya dulu biar berdiri gitu kan. Sebenarnya sih bukan tanpa alasan sebetulnya tenda-tenda kayak gini. Ada beberapa tenda kayak gini yang dari Merapi Mountain juga untuk mendirikan outernya dulu buat tujuan agar ketika kita hujan dadakan gitu, ini bisa jadi kayak shelter gitu tanpa melibatkan inner terlebih dahulu. Kalau tenda biasanya kan pasang frame-nya itu di inner. Ketika hujan dadakan ya inner kan tidak bisa menahan air. Tapi kalau si frame-nya dipasang di outer, ini bisa menjadi shelter darurat gitu. Cuman emang harus masang berdua atau bertiga biar cepet nih untuk pemasangannya. Nah, jadi tadi juga yang gua highlight di sini, ini ada beberapa potongan-potongan dari si frame-nya ini tuh terasa lebih pendek nih dibandingkan frame-frame pada umumnya. Ini untuk si tiap batang frame-nya itu lebih pendek nih, segini, terus segini. Biasanya kan hampir segini nih. Ya, kalau ini cenderung lebih pendek sih. Dan jadi lebih banyak si frame-nya karena emang lipatannya lebih kecil, untuk batangannya jadi lebih banyak gitu karena emang potongannya lebih kecil. Kita pasang dulu si frame ini nih. Nah, ini suatu kelebihan juga nih untuk si kain yang nantinya untuk membentuk teras ini di luar posisinya. Kalau tenda kompas kalau nggak salah tuh di bagian dalam, jadi agak susah masuknya. Kalau ini lebih mudah masuknya nih. Untuk memasukkan frame extension atau frame untuk di bagian terasnya. Oke. Udah muncul, kita langsung dorong aja. Ini kita langsung pasang pasaknya aja. Pasak depan sini. Nah, ini dia yang tadi gue bilang. Jadi kenapa akhirnya si frame-nya itu di bagian outer dipasangnya, ini bisa jadi shelter. Kalau frame-nya dipasang di inner, nggak bisa kayak gini nih. Jadi nggak bisa kayak shelter kayak gini nih. Jadi bisa buat tempat istirahat lah. Kita langsung pasang si innernya. Lu hanya perlu tahu di mana posisi pintu. Bagian inner simpen di depan, udah gitu aja sih. Jadi lu hanya perlu mencantol. Di sini kan ada lubang-lubang nih. Ada bakel-bakel. Jadi lu cantol aja di sini tuh. Tinggal giniin aja. 1 2. Di 4 sudut berarti ya hitungannya. Ini tinggal cantol aja. Oke. Tuh. Tinggal tutup. Jadilah ini tendanya nih. Emang agak ribet ya masangnya ya. Cuman memang nanti ketika lu udah masang kayak gini, lu nggak perlu copot ininya pun nggak apa-apa gitu. Nggak perlu dicopot kayak tadi pun. Lu hanya perlu mencopot frame-nya aja udah selesai. Jadi ketika nanti mau masang lagi tuh, tinggal pasang aja frame-nya. Jadi si innernya tidak perlu dipasang 2 kali. Masangnya sekali aja ketika lu pertama kali beli gitu kan. Oke, tendanya udah kelar nih sebetulnya. Dan lumayan capek juga. Gua pertama kali pasang tenda Magnum ini. Kalau nggak salah sih Magnum yang dulu tuh nggak kayak gini. Kayaknya kalau sekarang tuh pemasangannya memang harus dari outer dulu, baru ke inner. Tapi untuk pemasangan kedua kalinya, lu tidak perlu melepas inner dari outer. Jadi tinggal pasang frame-nya aja. Kayak biasa gitu kan. Oke, gue ngomongin dulu untuk masalah bahan di sini. Ini bahannya pakai bahan 210T polyester nih. PU-nya PU coating. Jadi di deskripsi official konsinanya pun tidak disebutkan ini tuh PU-nya berapa ribu gitu kan. Entah itu 1000 kah, 2000 kah, 3000 kah. Gue mencari informasi dari website resminya pun si konsinanya tidak mencantumkan. Dia hanya menyebutkan bahwa ini memakai bahan 190T polyester PU coated. Artinya untuk setiap jahitannya udah di-seal. Jadi udah nggak bakal ada air tembus di bagian jahitan-jahitannya. Terus kita berpatokan kemana sih? Biasanya kalau memakai bahan 110T kayak gini sih di rata-rata 2.500 sampai 3.000 nih. Rata-rata yang tenda yang pernah gua temui itu rata-rata ya di kisaran angka-angka itu. Tapi yang pasti untuk sekelas Konsina sih pastinya udah aman banget ketika Konsina mengeluarkan tenda ya.
pasti bisa banget dipakai di gunung-gunung Indonesia. Jadi perkiraan gue sih di kemungkinan di 2.500 sampai dengan 3.000 nih untuk si PU-nya, untuk angkanya nih. Jadi aman banget. Dan kalau gue lihat di sini, ini kan bentuknya kayak polyester, apa ya, polyester ripstop gitu modelnya, kayak kotak-kotak itu, dan hampir sama dengan bahan-bahan yang digunakan oleh Big Adventure sebetulnya kalau kita feeling bahannya ya gitu ya. Dan kalau ketebalannya hampir sama juga, si Big Adventure ada yang pakai 190T juga untuk si kerapatan yang dipakai di bahan tersebut. Nah, terus yang bikin gua lupa antara ingat atau enggak, dulu ada nggak sih yang kayak gini? Kayaknya sih nggak ada dulu ya. Jadi di sini ada lebihan kain. Jadi ada lebihan kain, ini mirip-mirip tenda-tenda Four Seasons sebetulnya. Jadi tenda-tenda Four Seasons tuh kayak gini. Ketika mereka mempunyai tenda tuh, kan kalau Four Seasons itu bisa dipakai di salju juga ya. Jadi ketika mereka mempunyai tenda tuh, dilebihin, ada lebihan bahan kayak gini agar ketika ada salju tuh nggak ke bagian dalam turunnya, tapi langsung ke bagian luar sini. Dan ketika ada air hujan pun tidak langsung ke bagian dalam untuk si airnya. Kan ada juga tuh ketika hujan tuh malah ke bagian dalam. Kalau ini tuh langsung keluar karena emang ada lebihan kain kayak gini. Cuman emang agak nanggung juga sih kainnya, hanya di bagian depan aja. Jadi di sekelilingnya tuh tidak ada kain tambahan kayak gini. Tapi ini cukup membuat sebuah kelebihan juga atau nilai tambah juga ketika konsinya itu udah mulai berimprovisasi lah untuk si produk-produknya, apalagi di bagian teras kayak gini tuh lebih sering untuk dihajar air, dan kita sering bolak-balik daerah sini nih, jadi diusahakan agar tetap kering lah, makanya dikasih untuk kelebihan air kayak gini, dikasih untuk kelebihan kain kayak gini. Oke, kita keliling bentar nih, kita keliling bentar di sini. Kita kalau ngelihat bentukannya tuh ada dua warna lah di sini, ada warna grey, terus ada warna orange. Nah di bagian sini sih ada lebihan kain tadi yang ketika gua kasih tahu ketika dipasang, ini emang dia tujuannya untuk sirkulasi udara di sini. Cuman di sini agak pas sih untuk si tutupan airnya pas, cuman emang kelihatannya terlalu terbuka aja sih kalau menurut gua. Tapi memang ya ini udah didesain, artinya ini ketika ada kain lebih untuk fungsinya menutup sirkulasi udara atau untuk menutup air agar tidak masuk ke dalam sirkulasi udara tersebut kan untuk si kain ini. Kita langsung ke bagian dalam aja sih untuk merapikan terasnya. Ini ada ini ya, apa namanya, ada cantolannya, di umum lah pasti pada tahu loh kalau masang kayak gini. Nah kalau kita lihat terasnya ini tidak terlalu besar sebetulnya, cukup untuk 2 orang aja di sini duduk. Jadi kalau untuk si panjang ini cuma 80 cm, kalau untuk lebarnya sih 200 cm sih untuk lebar sininya. Nah kalau kita lihat ke pintunya nih, ini kan ada pintu, jadi pintunya ini ada berapa lapis nih. Kita buka, kita setting satu. Oke, ini 1 lapis. Nah, cuman memang ada pintu tambahan di bagian dalam. Ini lebih ke ini sih, lebih ke untuk sirkulasi udara. Ketika lu memang pengen siang-siang tidak terlalu pengap, lu buka di bagian atasnya sini aja. Tuh, di bagian atas sini aja. Jadi di bagian sininya tetap aman, tapi ada sirkulasi udara di bagian atas sini. Jadi tidak terlalu pengap lah, apalagi posisi siang-siang kayak gitu. Nih, kalau kita lihat di sini nih, karena tadi kita tahu cara pemasangan si innernya, ini memang kelihatan jedanya jauh banget nih di sini nih. Jadi kemungkinan ketika kondensasi di bagian outer, di bagian dalam itu tidak mengalami kondensasi karena emang jaraknya kelihatan jauh banget dari sini nih. Dan kelihatan banget juga si konsina ini pengen banget tendanya ini hangat. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari komposisi si innernya nih. Nah, jadi komposisi si innernya ini di bagian kanan gua, terus kiri, belakang nih sama depan sini, si jaringnya itu hanya di bagian atas sini dan di bagian pintu aja. Selebihnya ini memakai bahan 170T polyester PA 300 mm. Jadi breathable, tapi memang ketika malam hari posisi dingin itu emang dia mengusahakan agar tidak terlalu dingin nih di bagian dalam. Makanya udah nih dihajar semua bahan-bahan polyester aja nih di bagian kiri kanan sama depan sini. Untuk jaringnya dikit, tapi memang ini memakai kain breathable, jadi tidak terlalu pengap ketika siang-siang gitu kan. Nah untuk di bagian bawahnya sendiri ini memakai bahan PE tentunya. Cuman yang gua rasain sih di sini bahan PE-nya lebih lembut.
Gue beberapa kali menemukan tenda-tenda yang memakai bahan terpal kayak gini, cuman ini lebih lembut dan lebih enak untuk kita dipakai tidur gitu. Ada beberapa terpal kayak gini yang kaku gitu, keras. Kalau ini lebih lembut dan tidak terlalu tebal ya. Ini kayak premium banget nih untuk si bagian terpal alasnya nih, untuk bagian PE sininya nih. Dan kalau kita lihat di spesifikasi untuk ukurannya tuh, untuk di bagian sini nih, kalau disarankan kan tidur tuh ke bagian sini ya. Ini sih sekitaran 200 cm nih untuk si panjangnya, tapi gua tadi agak keliru juga, ntar lu. Oke. Jadi kalau gua rasain di sini untuk ukurannya nih, untuk ukuran ke bagian depan sini 200 cm nih untuk ukurannya. Jadi ketika lu tidur mending ngadep sini aja nih, pala di sini, kaki di sini, jadi nggak bakal nekuk. Nah untuk si lebarnya ini 175 cm. Tadi gua kan tinggi 170, jadi agak mau nyentuh tuh untuk kepala gua. Jadi kalau tidur sih diusahakan ngadepnya sini aja. Untuk tingginya ini 135 cm. Jadi untuk ukuran tenda ini tuh cocok buat 4 orang memang. Karena kan ditulisnya itu 4-5 orang. Kalau 5 orang kemungkinan terlalu pengap menurut gua. Kayaknya ini cukup untuk 4 orang aja nih untuk di bagian dalamnya sini. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini innernya bener-bener gerah banget. Karena memang konsen ini pengen hangat nih ketika dipakai di gunung, ketika kondisi dingin-dingin nih. Oke sih, menurut gue ini bisa jadi rekomendasi buat lu pada ketika lo cari tenda-tenda yang ukuran 4 orang, tapi dengan harga yang tidak terlalu mahal sebetulnya. Ini kurang lebih harganya kalau nggak salah 900 ribuan kalau gue ngeliat di websitenya si Konsina. 945 gitu kalau nggak salah, kalau belum naik ya. Nanti lu cek aja untuk harganya di deskripsi video ini. Jadi untuk harga segitu, untuk harga 900 ribuan lah, anggap aja, dan lu mendapatkan tenda yang spesifikasi kayak gini, ini menurut gua worth it lah ketika lu mengeluarkan harga 900 ribuan. Lu punya teras, lu punya ruangan yang gede, lu punya terpal yang premium menurut gua nih, karena kualitas terpalnya beda. Terus tenda ini bisa jadi shelter kayak tadi lah ketika gua jelasin di awal. Jadi ketika lo nyari tenda yang ukuran 4 orang, ini bisa jadi rekomendasi Konsina Magnum 4. Kalau emang lo suka, lo klik aja linknya udah gue cantumin di deskripsi video ini. Oke, thank you banget. Jangan lupa share sama like di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Jangan subscribe juga apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.